Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, benarlah bahwa kita memang membutuhkan orang lain dalam kehidupan. Tidak hanya orang untuk membantu kita, menolong ketika kita dalam kesulitan, tetapi terutama juga sebagai penuntun kita, pemandu kita, penolong kita untuk mengetahui, untuk mengenal bahwa dalam diri kita ada juga hal-hal yang perlu diperbaiki. Kita membutuhkan teman, kita membutuhkan sahabat, kita membutuhkan orang lain, kita membutuhkan pembimbing untuk menunjukkan apa-apa yang kurang dalam diri kita. Kalau kita mendengar kisah Injil hari ini, saya kira kita semua paham dan mengerti bahwa tujuan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa seorang perempuan yang kedapatan bersinah kepada Yesus hanya untuk mencobai Yesus. Tujuan mereka bukan untuk menunjukkan bahwa mereka orang yang suci, orang yang kudus, bahwa mereka bukan orang-orang yang terbebas dari dosa, tetapi dikatakan mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus. Saudara-saudari, kita ingat yang mencobai Yesus di padang gurun hanyalah iblis. Yang mencobai Yesus adalah orang-orang yang juga memiliki banyak dosa dan kekurangan. Maka ketika Yesus diperhadapkan dengan persoalan itu, ia tidak memberi jawaban, tetapi menunjukkan kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi bahwa mereka juga orang-orang yang berdosa yang perlu bertobat. Dan Santo Agustinus, saudara-saudari, memberi tafsiran yang ditulis oleh Yesus di tanah ketika mendengarkan pertanyaan dari ahli-ahli Taurat dan orang Farisi adalah daftar dosa-dosa. Daftar kesalahan-kesalahan yang juga dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan ketika mereka membaca apa yang ditulis oleh Yesus itu, lalu mereka sadar bahwa benar kami ini juga orang yang berdosa, orang yang membutuhkan pertobatan, yang membutuhkan pengampunan. Sehingga ketika ditanyakan kepada mereka, siapa di antara kalian yang tidak mempunyai dosa, silakan lebih dahulu melempari perempuan itu dengan batu. Saudara-saudari, kita perlu menyadari dan masuk dalam hati kita masing-masing, benarkah kita orang-orang yang juga membutuhkan pengampunan? Benarkah kita orang-orang yang juga membutuhkan kerahiman dan belas kasih Allah? Dan kalau itu kita temukan dan kita sadari, kita akan menjadi orang-orang yang melihat lebih dulu diri sendiri sebelum menilai orang lain. Dan kalau kita menemukan diri kita adalah orang yang juga penuh dengan dosa, kita tidak akan seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat selalu menunjuk orang lain, orang yang harus dihukum, orang yang penuh dengan dosa. Tetapi seperti juga pengalaman Paulus dalam bacaan kedua, ia telah belajar untuk meninggalkan dan melupakan masa lalunya. Saudara-saudari sekalian, Minggu Prapaskah kelima menghantar kita untuk semakin melihat diri kita bahwa kita orang-orang yang membutuhkan belas kasih dan kerahiman Allah, dan karena itu kita membutuhkan pertobatan, supaya dengan hati yang suci, hati yang murni, kita menatap Minggu Paskah
pekan suci yang akan kita masuki minggu depan, supaya hati kita menjadi hati yang penuh dengan kegembiraan, menyongsong peristiwa kebangkitan kita, kebangkitan bersama Kristus yang telah mengampuni dan menebus dosa-dosa kita. Maka benarlah apa yang kita nyanyikan dalam Mazmur antar bacaan hari ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka marilah kita bersukacita.